Welcome to my channel. Halo, salam sehat, salam juga tim nasional Indonesia. Ini video gue buat dadakan saat gue rekam ini gue sambil nonton Liga Inggris. Jadi jam 00:21. Tiba-tiba gue dapat rilis dari Info A1 ini ya, walaupun sudah menyebar juga di media mainstream. Ya, ternyata ada perkembangan yang sangat atau dinamika yang sangat luar biasa menjelang kick-off, mungkin menjelang sekitar 24 jam ya, mungkin nggak sampai bahkan sebelum kick-off perdana Piala Asia U23 di grup A Indonesia menghadapi Qatar. Nathan Chow dikabarkan 99% akan bergabung ke tim nasional Indonesia U23. Jadi sudah resmi dia dilepas oleh klubnya SC Heerenveen, klub Eredivisie atau kasta tertinggi sepak bola profesional Liga Belanda. Dan menurut rilis tersebut yang dilepaskan atau yang diumumkan itu, Erick Thohir kabarnya melobi Heerenveen untuk mau melepas Nathan Chow dan berhasil. Jadi luar biasa. Di tengah kesimpang siuran, di tengah kita juga menunggu satu pemain lagi, Hapner. Ya kita pikir Nathan Chow sudah firm ya, karena memang saat itu ya firm. Dia waktu itu nggak bisa membela Indonesia, tidak dilepas klubnya, tapi ternyata ada perkembangan terbaru. Dan mungkin sedikit kalian bertanya-tanya ya, kenapa ini bisa dadakan? Ya kan, lantas siapa nanti yang akan dicoret? Karena kan 23 sudah diumumkan kemarin. Jadi harus ada kuota yang dibuang satu. Jadi sebelum gua ke sana, ternyata ini gue baca artikelnya, informasinya bahwa AFC itu memperbolehkan pelatih untuk melakukan bongkar pasang paling lat itu 6 jam sebelum kick off. Jadi kalau asumsinya, ini kita pakai waktu Indonesia Barat ya, kita akan kick off besok atau ini udah masuk hari Senin. Jam 22.30 waktu Indonesia Barat, berarti 1, 2, 3, 4 sampai jam 6.30 sore nanti itu boleh diganti. Ini gue baru tahu juga ya. Dan itu dimanfaatkan dengan memasukkan nama Chow ke dalam skuad. Tentunya pertanyaan yang harus dijawab juga tadi adalah siapa pemain yang akan dicoret. Nah kalau kita lihat beberapa pemain yang firm dulu ya, yang kelihatannya nggak akan tergeser, diantaranya Rio Fahmi, kemudian Komang Teguh, dan juga Rizky Ridho, bahkan Justin Hapner walaupun belum bergabung, Pratama Arhan, Doni Tripamungkas, dan juga Zaki Ashraf. Nah menurut gua ada 3 kandidat yang pemain yang mungkin dicoret. Ini berdasarkan dari dinamika terakhir, yaitu Kakang Rudianto ya, Kakang karena dia nyusul kemarin kan, pemain Persib Bandung. Kemudian juga ada Zaki Ashraf, ini juga pemain yang paling ya, salah satu pemain yang paling minim pengalaman. Jadi antara dua itu, Kakang Rudianto atau Zaki Ashraf. Zaki Ashraf ini yang dan Kakang sama-sama berusia 20 dan 21 tahun, hampir sama lah. Kakang itu 20 tahun, Zaki Ashraf sudah 21 tahun. Jadi itu gue rasa yang paling mungkin untuk digeser. Jadi gue mau minta pendapat kalian juga ya, menurut kalian siapa yang akan dicoret? Karena sampai video ini dibuat kita belum tahu siapa yang akan dicoret, tapi firm. Jadi sudah resmi A1, Nathan Chow akan bergabung dengan tim nasional Indonesia. Dan yang pertanyaan yang berikutnya lagi, mungkin yang menarik untuk kita diskusikan di sini adalah dia nanti akan main di, apakah dia akan menjadi skuad inti atau enggak? Karena di posisi dia kan sebenarnya sudah ada Pratama Arhan ya, atau apakah dia akan bermain sebagai center back CB kiri, Pratama tetap di LB, atau kebalikannya, Pratama Arhan sebagai CB kiri, Nathan Chow yang akan tampil sebagai LB. Tapi yang jelas dengan kedatangan Nathan Chow dan juga nanti Hapner setelah pertandingan pertama, ini benar-benar kalau dalam teori perang ini memberikan booster moral yang sangat luar biasa. Bukan hanya soal substansinya ya, artinya kita akan mendapatkan kekuatan materi tambahan, tapi juga secara moral juga para pemain itu seperti mendapat pasukan tambahan. Kalian bayangkan gini lah, lagi perang, tiba-tiba kalian dengar nanti ada satu pasukan lagi Indonesia
yang akan datang ke sini satu kompi sebanyak 5.000 orang misalnya, itu kan ada rasa meningkatkan moral pasukan ya. Ini teori perangnya Sun Tzu nih, yang gue suka baca juga bukunya. Nah, kemudian yang menarik juga yang akan kita bahas di sini adalah ya kalau Nathan Chow ini kan menurut gua perkembangan permainannya walaupun baru 2 pertandingan sih ya. Kemarin gua lihat ada improve di pertandingan pertama waktu main di GBK di kualifikasi Piala Dunia menghadapi Vietnam. Menurut gua dia tidak terlalu impresif. Banyak melakukan kesalahan yang mendasar, hanya ada satu. Gue masih ingat ya, dia melakukan overlapping, kemudian dapat long ball dan akhirnya menciptakan bahaya. Sisanya nggak terlalu. Tapi kemudian di pertandingan kedua di Midin yang gue juga hadir di sana, Nathan Chow bermain sangat baik ya. Dia tahu kapan mengambil bola, kapan mengcover bola, positioningnya juga bagus. Jadi keputusannya sangat oke. Pokoknya dia bagus lah main di pertandingan yang kedua ya. Jadi ini sangat dibutuhkan. Toh juga setahu gue di Heerenveen dia nggak terlalu reguler, tidak sereguler Tom Haye ya kalau kita bicara kesempatan bermain. Jadi memang ya ini yang dinamakan bukan sekedar keberuntungan ya. Jadi kalau Erick Thohir nggak ngelobi kan juga nggak mungkin dilepas sama Heerenveen ya. Heerenveen ngapain? Tapi mungkin juga karena diyakinkan dan juga di Heerenveen dia juga tidak terlalu inti. Ya why not? Dan akhirnya itu terwujud ya. Nah ini seperti yang gue bilang tadi, ini udah berjalan menuju ke pukul 00.30 hari Senin ya, tanggal 15. Jadi dia berangkat itu tanggal 14. Jadi mungkin beberapa jam yang lalu lah. Jadi hari Minggu malam-malam. Terus gue lihat di aplikasi Flight Radar itu 24 ada 2 penerbangan dari Amsterdam, Qatar Airways. Jadi rata-rata itu berangkat sekitar jam berapa ya? Sekitar mungkin jam 7 malam waktu sini, kurang lebih ya, atau jam 8 lah gitu ya. Sekitar jam segitu. Jadi diperkirakan intinya dia akan sampai di Doha itu kalau di waktu Indonesia itu mungkin sekitar jam 2 jam 3 pagi, jam 3 pagi lah kurang lebih gitu. Jadi kita kira-kira aja, jadi jam 11 waktu sana, itu jam 3 pagi waktu sini, jam 11 malam waktu sana, jam 3 waktu sini. Jadi waktu gua rekam ini Nathan Chow kemungkinan besar itu lagi ada di udara ya, somewhere ya. Mudah-mudahan nggak melewati areanya Israel dan Iran yang lagi perang. Karena lagi rudal-rudalan mereka ya, kita berharap cepat damai juga ya. Ini agak melenceng sedikit supaya perhelatan di Qatar yang juga dekat dengan konflik ini bisa aman lah. Kita fokus saja untuk perdamaian dan olahraga ya. Oke, jadi gue juga nggak tahu nih mau berangkat atau enggak, ngeri-ngeri juga ya, tiba-tiba ada apa-apa kemudian di sana stuck. Tapi anyway, selamat datang Nathan Chow, selamat bergabung dengan tim nasional Under 23 dan ya kita berharap di pertandingan yang akan berlangsung kira-kira 24 jam lagi, mungkin nggak sampai, mudah-mudahan kita berhasil meraih hasil positif di pertandingan pertama dari tuan rumah Qatar yang tentu saja juga berusaha untuk meraih kemenangan pertama mereka di ajang Piala Asia U23 ya, walaupun di tim nasional senior mereka adalah jawaranya, paling tidak 2 tahun terakhir mereka adalah kampion. Oke. Ya, dan artinya Nathan Chow kalau memang nanti bisa ditampilkan oleh Sintayong pertandingan pertama, tapi minimal gua rasa masuk DSP. Jadi kalaupun nggak starter, dia gua rasa masuk DSP atau alias 18 pemain yang biasanya memang didaftarkan oleh setiap pelatih di setiap pertandingan. Jadi welcome Nathan Chow, selamat datang Nathan Chow, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi. Terima kasih, dan itulah update sedikit aja dari channel Bung Harpa. Selamat beraktivitas dan salam sehat.